Setiap pekerjaan pasti ada resikonya dan setiap profesi memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan kita tahu di rumah sakit itu terdapat banyak sekali profesi. Dan kali ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Baik, mari hari ini kita berkenalan dengan instalasi pemulasaran jenazah. Kali ini hadir dua narasumber yang sangat spesial, yang mungkin di podcast atau talk show lain mungkin jarang sekali dihadirkan untuk dikulik, dikuak apa yang dilakukan dan bagaimana yang terjadi di sana, di kamar jenazah atau yang sering disebut dengan kamar mayat. Hari ini hadir Mas Agus dan Mas Hadi. Apa kabar Mas Agus, Mas Hadi? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah baik, luar biasa ya. Kali ini kita akan ngulik-ngulik nih, akan ngobrol banyak. Yang julidnya apa ini dulu Pak? Ini kita yang jelas banyak ya pertanyaan dari masyarakat, dari teman-teman mungkin tentang kamar jenazah. Kan stigma yang berkembang itu ngeri. Horor. Tapi kita tidak terlalu jauh membahas mengenai supranatural, karena kita di rumah sakit ini akan kita membahas prosedur, profesi, tata cara dan lain sebagainya. Ya, oke. Mari kita simak podcast kita kali ini. Jangan lewatkan barang sedetik pun, barangkali nanti ada pengalaman yang menarik yang muncul dari cerita-cerita Mas Agus dan Mas Hadi. Baik, yang pertama saya akan pengen tahu apa sih sebenarnya pemulasaran jenazah itu? Saya Pak Agus. Pemulasaran jenazah itu adalah suatu instalasi di rumah sakit khususnya untuk pasien yang sudah meninggal. Nah, pasien yang sudah meninggal itu dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah itu untuk dilakukan perawatan. Ya, untuk perawatan. Itu khusus untuk perawatan. Ini perawatan itu seperti apa? Ya sama dengan di masyarakat juga. Cuman ada bedanya, mungkin ada dua yang dipakai untuk perawatan. Yang pertama, pasien khusus infeksius. Yang kedua, pemulasaran jenazah yang biasa, yang meninggal tanpa ada penyakit yang menular atau infeksius. Jadi ada dua perbedaan ya. Iya. Jadi jenazah itu ada yang infeksius dan yang non infeksius. Ini tentunya cara untuk merawatnya, menanganinya berbeda ya? Iya, beda. Baik, ini pasti timnya banyak ya? Berapa orang di pemulasaran jenazah ini? 6 orang, sementara ini 6 orang saat ini. 6 orang dibagi 3 shift. Jadi ada yang mungkin masuknya cuma 1 orang gitu. Tapi nanti kalau ada perawatan misalnya kita harus memandikan dan sebagainya, nanti kita bisa on call untuk teman-teman yang shift berikutnya untuk datang lebih cepat. Oh gitu. Jadi kalau bisa dikatakan selama 24 jam itu harus selalu siap sedia ya? Ya harus. Dengan tim 6 orang ini, jadi kalaupun ada yang harus dirawat di malam hari juga ya tetap ada. Tetap ada. Dilakukan langsung saat itu juga ya? Saat itu juga. Nah ini menarik ini, pemirsa semuanya. Jadi stigma yang berkembang di masyarakat itu pemulasaran jenazah itu kan ngeri, horor. Dan ini ada teman-teman, kita nggak bisa bayangkan ya, kalau nggak ada Pak Hadi dan Pak Agus dan teman-teman yang lain yang mau untuk merawat jenazah real time saat itu juga, kan ini jadi masalah, problematika di masyarakat. Jenazah sudah siap, tapi tidak ada yang memandikan, tidak ada yang merawat, itu kan juga problem. Nah, teman-teman di pemulasaran jenazah ini rela dengan waktu kapanpun harus siap sedia. Dari pengalaman yang selama ini dilalui, itu kalau malam itu berapa orang yang menangani jenazah dan bagaimana perbedaannya kalau dengan siang hari? Mungkin Mas Agus dulu. Kalau saya pribadi ya Pak ya, ya mungkin kalau untuk pengalaman pribadi ya biasa aja sih Pak. Karena mindset saya itu bukan sesuatu hal yang negatif ya, tapi saya anggap itu manusia. Cuman bedanya dia tidak hidup, yaitu sudah meninggal. Karena yang orang yang meninggal tuh
mau diapa-apain juga kan nggak bisa bergerak. Cuman itu aja. Cuman kalau untuk jenazah yang tidak lengkap ya itu agak-agak ngeri-ngeri juga. Iya, kan jenazah itu macam-macam ya. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan dengan kondisi fisik yang mungkin berbeda ya. Berbeda dalam tanda kutip, mungkin ada yang bagian tubuhnya rusak dan sebagainya itu nggak lengkap lah hitungannya. Gitu ya. Jadi tentunya teman-teman ini punya bekal yang kuat. Ya tentunya nggak setiap orang kan bisa berani mentalnya kayak gitu. Mungkin Mas Hadi bisa menyampaikan apa yang kiranya dirasakan menjadi seorang petugas pemulasaran jenazah. Sebenarnya itu ya sama saja Pak dengan orang-orang yang lain gitu. Kalau ditanya misalnya ketemu yang jenazah yang kurang lengkap apa, nggak takut misalnya pertanyaannya seperti itu. Yuk, pastinya kita takut lah. Kita manusia normal, wajar. Jadi namanya, pertama bisa dibilang ini sebuah tuntutan dari sebuah profesi gitu ya. Jadi ya kalah dengan nekat gitu loh. Kalah dengan nekat. Jadi bukan kok niat gitu. Kadang nomor 2, yang jelas itu nekat dulu gitu. Sudah cekelanya itu ya kita harus nekat. Orang nekat Pak. Orang nekat. Dan apa ya? Istilahnya kalau yang enak itu kadung gitu loh. Kadung. Jadi mental itu terbentuk karena kadung. Sudah menjadi profesinya, jadi harus profesional. Jadi siapa lagi yang menangani ya. Berarti kita harus berterima kasih nih sama petugas-petugas pemulasaran jenazah, karena jarang loh ya, tidak semua orang itu mau dan bisa menjadi petugas pemulasaran jenazah. Ngomong-ngomong tentang profesional, ya, profesionalisme. Sebagai petugas pemulasaran jenazah, apakah ada kemampuan atau keahlian khusus yang diharuskan? Atau ada pendidikan yang itu nanti ada sertifikatnya? Jadi petugas-petugasnya ini dibekali ilmu apa, seperti itu bisa diceritakan seperti apa? Kalau untuk khususnya mungkin ya ada. Cuman di garis bawahi biasanya itu kan nggak semua petugas itu memiliki sertifikat. Betul ya. Jadi biasanya itu dari pihak rumah sakit memberikan pelatihan, tapi ya petugasnya sendiri itu harus mencari narasumbernya di mana. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Terutama kalau di SLG ini ya kebetulan saya sendiri yang punya sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat pelatihan itu untuk membedakan jenazah infeksius dan non-infeksius. Kita harus dibekali yang itu dulu yang utama. Karena perawatannya itu kan beda, Pak. Dari APD, itu yang membedakannya. Kalau APD infeksius itu harus lengkap. Dari pakaian hazmat, sarung tangan, masker, terus sepatu boot, jadi harus lengkap. Jadi level 3 ya, seperti penanganan COVID kemarin ya. Ya ini bicara tentang COVID ya. Tentunya masih hangat ya di benak kita. Masyarakat juga masih teringat banget saat-saat yang mencekam, di mana ambulans itu lalu lalang di jalan raya itu mengangkut jenazah COVID. Dan kita tahu sendiri, bahkan sempat banyak sekali masyarakat yang ketakutan, ya, jenazahnya ini jangan dikuburkan di sini, jenazah ini nggak ada yang ngurusin dan sebagainya. Tentunya teman-teman petugas IPJ di RSUD SLG kan menangani ini ya, menangani pasien COVID. Saat COVID menyerang. Saat COVID menyerang itu kan banyak juga kan, satu hari bisa 10, 12, dan itu terjadi di semua rumah sakit di Indonesia. Pengalaman itu mungkin bisa diceritakan, cerita-cerita yang memandikan jenazah COVID, kemudian sampai mengantarkan ya kalau nggak salah ya. Kalau kita sampai menguburkan. Sampai menguburkan. Itu gimana? Mas Hadi mungkin bisa bercerita. Kalau COVID itu kemarin saat COVID menyerang itu kita kan standarnya sampai memakamkan, dan kita dituntut untuk punya dokumentasi itu untuk sampai masuk ke liang lahat gitu. Nah, kalau waktu itu ya, kalau dibilang mencekam
memang kalau situasi di luar mencekam, tapi sebenarnya kalau di ruangan saya dan teman-teman di ruang jenazah itu malah cenderung meriah Pak waktu itu. Meriah. Karena apa? Kita banyak yang harus ditangani, jadi kita itu kadang apa ya, sampai lupa waktu. Saya pernah ditegur sama Pak Agus, kamu nggak pulang dulu kan? Loh, nanti dulu, ini masih banyak. Wis, serong dino, ini hari ketiga loh kamu di sini. Lu masa tuh kan? 3 hari nggak pulang. Masa tuh kan? Saya tak lihat ya tak jam HP. Oh iya kan? 3 hari. Ini sudah 3 hari. Ini masuk ke 3 hari. Nggak hanya 3 shift, tapi ini hari yang ketiga ini. Iya. Dan teman-teman juga seperti itu yang dilakukan waktu itu. Karena apa ya? Kita sampai bisa dibilang itu lupa waktu gitu. Masuk ke ruangan, ngambil ke ruang perawatan, dibawa ke ruang jenazah untuk dimandikan dan sebagainya. Itu mungkin kita masih ada matahari lah, masih pagi siang gitu. Iya. Memandikan di dalam, terus mungkin kita ikut ngirim atau gantian dengan teman gitu. Kita lupa lagi ini sudah malam, besok ternyata udah pagi lagi, ada matahari lagi, kita pikirnya masih di hari yang sama gitu loh. Tapi ternyata sampai kayak gitu. Jadi ya sampai kita tidur pun ya sebisa mungkin Pak. Kadang di lorong, tidur kayak di pinggir jalan, kadang sambil ngantarin ya kita tidur juga di sambil jenazah. Setelah nurunkan dari ambulan ya, kayak gitu. Berangkat sama pulangnya kadang kita untuk tidur, jadi diistirahatkan. Di dalam ambulan juga sempat-sempatin tidur kayak gitu ya. Jadi biar fresh. Biar fresh. Nah ini luar biasa sekali. Jadi berapa orang itu saat itu? 10? Ya hampir semua 10 orang. 10 kalau pas orang. lagi banyak-banyaknya. Itu semua orang polanya seperti itu ya bekerjanya saat COVID itu. Ini sebuah cerita ya, kenyataan bahwa teman-teman ini sampai 3 hari pun tidak pulang itu merawat jenazah COVID itu dilakukan. Artinya kita juga harus sangat berterima kasih nih pada teman-teman pemulasaran jenazah dimanapun berada. Pada saat yang sangat mengkhawatirkan banyak orang, ternyata masih ada yang rela berkorban hari demi hari, waktu demi waktu merawat jenazah-jenazah COVID dan yang alhamdulillah saat ini sudah semuanya mereda. Baik untuk metode atau SOP ya, SOP perawatan jenazah, pemularasan jenazah yang dilakukan rekan-rekan di IPJ itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan mulai dari didapatkan info dari ruangan ada yang meninggal itu bagaimana? Oh iya, untuk SOP-nya kita biasanya ditelepon dulu dari ruangan. Setelah itu kita angkat, kita pastikan jenazahnya tuh infeksius atau non infeksius. Terus perawatan atau tidak perawatan atau langsung pulang. Misalnya kalau perawatan ditelepon, Pak ini ada perawatan infeksius misalkan. Oh ya, sebentar Bu, saya siapkan dulu perlengkapannya dulu. Karena nggak langsung kita ambil jenazahnya, enggak. Jadi kita harus nyiapin kapannya, kain kafannya, kita harus motong dulu, ngukur dulu. Jadi kita harus benar-benar data pasien itu harus lengkap. Oh gitu. Iya. Dari agama Muslim atau non Muslim. Itu tingginya berapa, berat badannya berapa. Jadi kita langsung mengukur. Jadi itu kain kafan itu gelondongan. Jadi kita bisa mengukur. Jadi dipotong sendiri gitu ya. Jadi biar nggak terlalu membuang banyak kain kafan. Jadi setelah dapat data, setelah dapat info, ada yang menyiapkan di dalam ruangan ya. Kemudian ada yang menjemput nggak? Enggak, belum. Jadi kita udah siapin dulu infeksius itu. Jadi kita berdua, karena itu kan biasanya minimal kita berdua orang untuk ngambil itu. Jadi kita pakai baju APD level 3. Untuk yang infeksius ya. Nah, selain itu juga kita bawa plastik kerat. Plastik kerat. Maksudnya kalau jenazah infeksius itu dalam pengambilan harus pakai plastik kerat. Jadi biar misalkan ada darah atau cairan yang infeksius yang bisa menular itu. Jadi kita siapin dulu. Jadi seperti itu, baru setelah siap kita ngambil ke ruangan langsung. Misalnya itu B20. Itu kita ngambil langsung. Setelah itu kita jenazah langsung ikat dengan plastik kerat. Jadi baru kita ambil, diangkat ke mortuari, kita langsung bawa. Setelah itu baru kita memandikan.
Nah, setelah memandikan, misalkan sudah jelas bahwa itu muslim, kalau muslim itu setelah kain kapan, kita mensolati juga. Langsung mensolati. Ya, begitu ya. Sama petugasnya. Setiap muslim kita solati untuk jenazah. Kecuali kalau non muslim, biasanya kita meminta kepada keluarga untuk menyiapkan pakaiannya. Biasanya kalau non muslim kan pakai baju lengkap ya. Baju lengkap. Ya. Biasanya kalau muslim seperti itu. Jadi kita cuman yang kurang kita nggak bisa ngerias itu aja, Pak. Oh iya, kalau muslim ada rias, berarti masih ditangani yang di rumah ya. Iya. Jadi ini banyak nih mungkin pertanyaan dari rekan-rekan pemirsa yang di rumah. Kan teman-teman pemulasaran jenazah ini kalau jenazahnya muslim harus menggunakan syariat Islam dan harus disolatkan. Seperti itu apakah menjadi persyaratan bagi petugas pemulasaran jenazah? Dipastikan semuanya bisa atau bagaimana? Ya, kalau untuk muslim ya kita pastikan harus bisa. Untuk petugasnya. Petugasnya ya. Untuk petugasnya. Untuk penanganan hal-hal Jadi itu bukan hitungannya bukan dari tugas juga, tapi kita dengan rasa kemanusiaan aja. Artinya itu bukan merupakan SOP ya? Bukan. Tapi sebagai bentuk solidaritas, kesadaran dari teman-teman IPJ itu melakukan yang sesuai syariat dan disolatkan sekaligus gitu ya? Tapi kita juga hitungannya bukan hanya hitungannya bukan prioritas juga sih, tapi kita untuk mencantumkan sebagai sebuah pelayanan juga. Pelayanan prima ya, ditambahkan walaupun komitmen sesuai dengan moto SLD, komitmen kami. Jadi seperti itu. Jadi ditambahkan sendiri walaupun nggak masuk SOP. Mas Hadi mungkin bisa menceritakan, kan ada polemik nih di mana-mana. Petugas pemulasaran jenazah rata-rata kan laki-laki. Kalau ada jenazah wanita itu prosedurnya bagaimana? Kan kalau saya mikir sendiri ya, saya bayangkan kan nggak enak nih saya sebagai keluarga, petugas IPJ-nya laki-laki semua, keluarganya yang meninggal wanita. Itu bagaimana, Mas Hadi? Sebenarnya pernah juga ada keluarga yang menanyakan, Mas, nggak ada toh petugasnya yang perempuan? Saya jawab aja, sementara ini kita belum ada Ibu untuk mengakomodir yang petugas perempuan gitu. Iya. Oh gitu Mas ya, ya. Kalau untuk selama ini, kalau kita ketemu dengan jenazah yang perempuan gitu ya, kita mungkin istilahnya pastinya rikuh gitu ya, mungkin dari pihak keluarga, kita sendiri pun, karena kita laki-laki dan sedangkan jenazah ini perempuan gitu. Itu biasanya kita, kalaupun memang dimungkinkan ada dari keluarganya yang ikut, ada di situ, kita persilahkan mereka untuk mungkin ikut cawe-cawe dalam memandikan. Ya. Itu enggak hanya perempuan, untuk semua jenazah. Semuanya. Kita membolehkan. Jadi kita agak feedback ya ini kita kadang mencoba mematahkan hal-hal berpikir yang ada mungkin berkembang di masyarakat bahwa gak didusi gitu kan pertanyaan di rumah sakit. Gak didusi. Terus mungkin tadi Pak Agus ada cerita tentang yang infeksius di plastik erat gitu. Sempat dulu itu kan viral ya, mungkin yang wah masih berpakaian lengkap sudah diplastiki, era-era COVID itu Pak. Itu berarti kan wah didusi di rumah sakit itu. Nggak seperti itu, memang prosedur kita untuk dibawa itu memang kita plastik dulu. Nanti tetap kita lakukan proses sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jadi saya pengen cerita tentang itu tadi sebenarnya dalam artian biar di masyarakat itu juga jelas kalau di rumah sakit itu juga dimandikan sesuai dengan kebiasaan agamanya, terus tuntunan adatnya juga. Kalau perempuan itu biasanya kita kasihkan tutup Pak, kalau memang kita nggak ada yang perempuan keluarganya yang ikut gitu ya. Jadi nanti kita nggak langsung kita buka biak gitu, dilapis gitu. Dilapis dulu, terus kalaupun memang ada keluarganya kita persilahkan untuk memandikan dan dengan kita pandu, dan kita juga mohon izin ke keluarganya karena memang gimana ya, kalau ngomong saru dan sebagainya ini kita nggak jalan gitu kan. Jadi kita mohon izin ke keluarganya untuk karena memang ketersediaan petugas ini
laki-laki, jadi kita mohon izin ke mereka untuk melakukan itu. Dan juga ada juga pernah pertanyaan mungkin ya secara fikih gitu kan, bahwa loh ini lanang yang dimandikan perempuan. Ya saya berupaya menjelaskan bahwa kita pun juga nggak memegang jenazah ini dengan langsung tangan terbuka gitu kan, kita kan juga pakai sarung tangan dan sebagainya. Dan tapi jenazahnya juga dilapis gitu. Baju kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini dari pihak keluarga itu bisa mengerti dan bisa menerima itu gitu loh. Nggak sampai kok gini kok gitu. Kita berupaya untuk menjelaskan ke mereka seperti itu. Baik, ini jadi ada poin penting ya yang mungkin jadi pertanyaan di masyarakat dulu mengenai COVID. Kok ada pasien yang melihat, keluarga yang melihat pasien digeledek, dibawa ke kamar jenazah kok masih baju lengkap dan di wrap ya, di plastik erat itu ya. Padahal itu kan prosedur supaya infeksiusnya bisa terkontrol ya, tidak menyebar. Dan di tempatnya kamar jenazah itu kan dibuka dan dimandikan ya. Artinya prosedur sudah lengkap. Hanya saja karena tidak melihat secara kesemuanya, akhirnya muncul stigma negatif. Oh ini nggak dimandikan, pakaiannya masih lengkap langsung di plastik dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi kalau di rumah sakit SLG itu justru kita mematahkan stigma itu karena berita hoak. Itu kita membolehkan untuk keluarga melihat cara kita memandikan, tapi bukan di dalam, di luar. Karena itu kan ada kaca, jendela. Jadi lewat jendela boleh. Cuman dengan syarat tidak boleh foto atau video. Walaupun boleh minta, cuman kita ngasih lihat di HP petugas. Kasih lihat, ini Pak. Kita bawa HP. Ini cara-cara ini videonya. Jadi biar jelas. Jadi kita yang pastikan itu ke keluarga utama. Bukan ke orang lain. Jadi biar tahu. Jadi istilahnya data itu, dokumen itu biar nggak tersebar keluar. Artinya data itu dijamin oleh petugas itu hanyalah untuk kepentingan edukasi ya. Tidak akan menjadi liar seperti itu ya. Nah ini penting banget untuk dipahami masyarakat, semua pemirsa yang ada di rumah. Artinya unsur etik itu benar-benar dijaga ya kan. Etika, kemudian fikih ya. Dan yang dilakukan oleh petugas IBJ selama ini adalah komunikasi kepada keluarga. Artinya memperbolehkan monggo kalau mau dimandikan sendiri kami tuntun, kami arahkan. Kalau jenazahnya perempuan monggo, kalau dengan keluarganya dan sebagainya. Ini jadi supaya tidak berkembang pendapat yang liar di masyarakat bahwa ini kami lakukan di SLG itu komunikasi secara terbuka kepada keluarga dan prosedur-prosedurnya semuanya menjaga semua etik ya, transparan, semuanya boleh untuk dilihat dan sebagainya. Itu ada batasan-batasan yang jelas. Baik, dengan petugas yang cukup terbatas di IPJ itu termasuk Mas Hadi dan Mas Agus, apakah pernah merasakan tekanan psikologis atau gangguan yang memberatkan dalam bekerja? Karena kan kalau saya pribadi membayangkan jadi Mas Agus sama Mas Hadi itu berat karena setiap saat, setiap hari itu harus bertemu dengan jenazah ya. Dan itu mungkin bagi sebagian orang termasuk saya itu cukup membebani. Cukup ngeri ya. Bagaimana? Apakah pernah mengalami gangguan secara pemikiran atau mental atau psikologisnya itu terbebani itu pernah nggak? Kalau pernah itu bagaimana sih cara mengatasinya supaya tetap stabil? Kalau saya pribadi nggak ada sih Pak, karena saya pertama kerja itu diterima di sini dengan prinsip saya itu ibadah, cuman itu aja. Nggak ada yang lain tahu. Karena apa ya? Sebuah pekerjaan itu pasti ada konsekuensinya. Iya, betul. Jadi kalau kita berpikiran bahwa kerja itu berat, selamanya kan berat. Iya. Tapi kalau kita ibadah, seperti air mengalir, itu aja. Jadi itu ya. Jadi dari awal niatnya sudah ibadah. Sudah ibadah, jelas gitu ya.
Kalau Mas Hadi sendiri mungkin ada. Kalau sifatnya gangguan yang sifatnya menyerang ke mental gitu ya. Iya. Kalau saya sih biasanya ini, kalau dibilang tidak, itu kayaknya kalau untuk saya pribadi itu ya pastinya ada, pastinya aja. Kecuali terutama untuk ketika mungkin dapat jenazah yang KLL gitu ya, mungkin kecelakaan gitu kan, mungkin dengan fisik yang tidak lagi utuh gitu kan. Itu kalau saya biasanya kalau teman-teman di belakang, ini saya mau cerita sedikit. Kalau teman-teman di belakang ini sudah paham dengan tiap orang kan punya karakter untuk menetralkan dirinya itu bagaimana, itu kan punya cara masing-masing gitu. Kalau saya biasanya muter-muter dulu. Ayo, ini diambil. Sebentar bos, KLL infonya yang di depan ini agak lumayan. Saya tarik nafas dulu, menenangkan jiwa saya gitu. Tapi yang saya balik, saya bayangkan jenazah ini nanti yang pokoknya ngeri lah gitu kan. Maksudnya di pikiran saya itu saya buat yang nguri gitu. Yang nguri ya, supaya siap nanti gitu. dihadapi gitu ya. Iya. Dalam masa waktu diambil ketemu jenazahnya, di mana di ruang transit. Tak lihat. Tidak apa-apa. Jadi aman, di bawah ekspektasinya. Di bawah ekspektasi. Jadi saya buat ekspektasi itu dalam banget sekalian sudah. Gitu ya. Jadi lah kalau kita ketemu yang seperti itu pun kita siap, kita di atasnya itu kita juga aman gitu kan. Memang kita Oke. Jadi itu trik ya, trik saya Mas Hadi untuk mengatasi rasa tertekan akibat melihat jenazah yang kurang baik gitu dan sebagainya. Tapi kembali lagi ya itu karena ini memang ya bisa dibilang sebuah tuntutan. Jadi ya dulu saya pernah guyon sama teman-teman di belakangnya itu, mbok mau diganggu, mbok mau saya takut setakut apapun, memang pekerjaan saya di sini dan ini yang harus saya hadapi, ya saya nggak akan lari gitu. Maupun saya, walaupun sebenarnya, waduh ngawuri le, tapi saya tetap nggak lari le. Mau gimana memang ini? Mau lari kemana? Karena ini memang ya tuntutan dari sebuah profesi ya. Ya udahlah, hadapi itu aja sudah gitu. Jadi, ya berarti kalau harus jujur, rasa takut pasti ada. Pasti ada. Tapi ya seminimal mungkin kita dikikis supaya tetap profesional dan bisa menangani dengan baik. Ya. Opsi jawabannya kan nggak ada lainnya gitu kan, nggak ada gitu kan ya atau tidak gitu. Cuman ya aja sih, nggak ada ya tidak. Choice itu ya. Ya. Jawabannya A B C D E. Iya semua itu, nggak ada yang tidak. Jawabannya aja. Iya, ini sangat menarik sekali. Mungkin banyak yang penasaran kan di pemulasaran jenazah itu orang-orangnya seperti apa, cara berpikirnya bagaimana, dan tadi sudah kita kupas semua yang perlu ditanyakan. Dan satu lagi dari sisi keluarga. Nah, Mas Hadi sama Mas Agus ini kan punya istri, punya orang tua, saudara. Itu pendapatnya mengenai profesi yang dilakukan Mas Agus sama Mas Hadi ini bagaimana? Kalau keluarga saya, terutama istri, itu ya kasih pengertian. Yang pasti bahwa jenazah ini enggak selamanya itu utuh. Pasti ada yang enggak utuhnya. Cuman ya sebisa mungkin sebelum pulang itu saya pasti mandi dulu kalau udah ada perawatan. Biasa karena tidak jauh dari adat. Kalau orang Jawa kan seperti itu, harus bersih. Gitu. Kalau keluarga sih alhamdulillah selama ini nggak ada yang keberatan. Cuman ya kadang-kadang ya selalu ditangkap juga kalau pulang. Itu. Tadi gimana? Iya. Hari ini ada nggak yang ngeri-ngeri? Iya. Gitu. Pernah juga sih pas waktu karena HP saya cuma satu, ya kerja juga, ya keluarga juga. Iya. Pernah diperiksa sama istri. Dilihat. Pas dilihat fotonya yang nggak jelas-jelas semua, ada yang nggak utuh, ada kecelakaan. Iya. Nah itu, langsung kenapa sih simpen fotonya di sini? Lain HP kerja kenapa juga harus dilihat-lihat periksa itu nggak ada cewek, nggak ada yang cantik-cantik, semua nggak ada. Itu HP kerja, memang prosedurnya memang kalau karena memang harus untuk dokumen apalagi kecelakaan. Dan dari segi forensik itu kan juga menanyakan ya, kan pemulasaran jenazah itu kan hubungannya dengan visum terkadang begitu kan, artinya
foto itu kadang diperlukan, betul begitu kan? Iya. Karena ya bukan hanya KRL aja, ada Mr. X juga. Oh gitu. Karena Mr. X kan lebih parah juga. Karena misalkan itu pembunuhan atau bunuh diri. Iya. Itu yang paling ngeri. Itu data-data yang kadang diperlukan untuk kepolisian bukti. Iya. Dari Mas Hadi mungkin nanti yang pertanyaan dari keluarga bagaimana? Respon keluarga ya. Iya. Kalau respon keluarga sih, ya alhamdulillah dari awal ketika sebelum masuk sini pun saya sampaikan bahwa saya mau bekerja di rumah sakit, tapi bagiannya di jenazah. Jadi saya harap nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Toh yang meninggal itu dulu juga manusia, teman bedanya dia meninggal gitu aja. Terus saya juga tekankan ke keluarga bahwa nanti takutnya ada gangguan gini. Itu bukan yang meninggal itu yang ganggu, sudah lah, nggak usah dipikirkan. Kita sudah datang kerja, sudah. Ketika sudah pulang itu rumah, bukan lagi yang pekerjaan gitu loh. Kalau sudah sampai di rumah, jadi yang pekerjaan biarlah di lingkungan pekerjaan, yang di rumah biarlah di rumah. Jadi nggak usah membangun pikiran yang ngeri. Iya. Terus kadang saya juga ngobrol bahwa kalau semuanya berpikiran takut terhadap jenazah, nggak mau dan sebagainya, terus nanti siapa yang mau? Betul. Sudah, itu aja lah, nggak usah dibikin heboh. Kalau dikorek-korek untuk membangun rasa takut itu nggak ada ujungnya gitu. Betul ya. Jadi dilakukan pembatasan pikiran juga memberikan pemahaman pada keluarga untuk juga membatasi jangan sampai berpikir yang aneh-aneh. Kita juga ini kerja niatnya benar, baik, niatnya adalah ibadah dan tentunya insya Allah mesti akan menjaga gitu ya. Baik, karena waktu jua yang sudah sangat panjang, kita mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini dan follow semua akun sosial media RSUD SLG. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD SLG, pelayanan prima, komitmen kami.